Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem project model 2 tentang data analisis dan studi kasus PT Transjakarta. Dan di mana di sini akan berisi tentang latar belakang penyataan masalah, data understanding, data cleaning, data analisis, dan juga rekomendasinya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, PT Transjakarta ini merupakan perusahaan yang mengelola sistem transportasi BRT di Jakarta dan juga menjadi sistem BRT yang pertama di Asia Tenggara yang bertujuan untuk menyediakan transportasi umum yang efisien dan aman, efisien, aman dan juga terjangkau untuk masyarakat Jakarta. Serta Transjakarta ini berperan penting dalam mengatasi kemacetan juga untuk meningkatkan mobilitas di Jakarta. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, permintaan akan layanan transportasi yang efisien dan dapat diandalkan juga ikut meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Transjakarta perlu memahami pola penumpang, kinerja operasional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pengguna layanannya. Untuk analisis data yang efektif ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, dan juga perencanaan strategis jangka panjang. Untuk stakeholder-nya sendiri ada dua, itu ada manajemen Transjakarta dan juga penumpang Transjakarta, dan juga datasetnya menggunakan dataset Transjakarta DTSP. Untuk pernyataan masalah, meskipun Transjakarta itu telah beroperasi dengan cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan layanan dan juga efisiensi operasional. Terdapat dua permasalahan, yaitu menganalisa efisiensi rute dan juga penggunaan sumber daya, dan juga yang kedua adalah menganalisa pengelolaan penumpang selama jam sibuk atau rush hour. Nah, selanjutnya ada tujuan analisis dari kedua pernyataan masalah tadi. Yang pertama itu ada optimalisasi rute dan juga penggunaan sumber daya, yang itu dengan menemukan cara untuk mengoptimalkan rute dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, untuk manajemen penumpang selama jam sibuk atau rush hour, di mana ini akan mengembangkan strategi untuk mengelola penumpang selama jam sibuk guna mengurangi kepadatan dan juga meningkatkan kenyamanan. Nah, pada analisis data ini terdapat 3 tahapan itu. Pertama, yaitu ada data understanding, data cleaning, dan juga data analisis. Di sini dimulai dari data understanding, yang dimana tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai anomali-anomali yang akan ditangani pada tahap cleaning. Nah, di sini didapatkan informasi seperti terhadap jumlah baris pada dataset ini itu sebanyak 37.900 dan kolomnya sebanyak 22 kolom. Nah, di sini juga ada tipe datanya ada float, integer, dan juga objek. Di sini juga dapat dilihat terdapat beberapa kolom yang dimana memiliki missing value, yang di sini terdapat yang pada 00 ini yang jumlahnya tidak sebanyak 37.900. Nah, itu pasti dia memiliki missing value. Selanjutnya tahap yang dilakukan itu data cleaning, yang dimana data cleaning ini merupakan proses identifikasi dan perbaikan atau penghapusan data yang kotor atau tidak akurat dari sebuah dataset. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sehingga hasil analisis data menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Terdapat beberapa langkah dalam tahap ini, yaitu identifikasi missing value, menghapus duplikasi, dan menangani outlier. Nah, pada dataset ini ditemukan outlier, terutama pada kolom pay amounts, yang dimana jelas sekali itu outliernya jauh pada jumlah pembayaran. Dan juga di sini mengecek missing value, di sini juga didapatkan 10 kolom yang memiliki nilai kosong atau missing value dengan total jumlah missing value-nya ada 14.416 dengan presentasenya sebesar 38%. Untuk duplikat
datanya sendiri, pada data sendiri tidak ada. Lalu dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, itu data analisis. Nah, data analisis ini dilakukan pada dataset yang telah dibersihkan atau yang telah dilakukan data cleaning tadi sebelumnya dengan dengan syarat tidak terdapat anomali-anomali yang telah dijabarkan sebelumnya. Nah, di dalam data analisis ini akan dilakukan berdasarkan pernyataan masalah yang satu dan juga masalah dua. Di mana setiap pernyataan masalah ini akan diterangkan kembali dengan pertanyaan yang ada sebagai berikut. Untuk pernyataan masalah satu, pertanyaannya ada 5. Dan untuk pernyataan masalah 2, pertanyaannya itu ada 6. Nah, lalu dari pertanyaan tadi, kedua pernyataan masalah tadi akan dianalisis dan akan didapatkan grafik-grafiknya. Nah, di sini merupakan contoh hasil dari grafik-grafik yang telah didapatkan berdasarkan pertanyaan tadi sebelumnya. Di sini ada rute yang paling sering digunakan oleh penumpang, yang dimana tertingginya itu ada dari rute Cibubur dengan Balai Kota. Untuk rute dengan waktu perjalanan rata-rata terlama didapatkan rute Senen ke Tanah Abang itu yang paling tinggi. Lalu ada distribusi penggunaan halte atau tapin dari berbagai rute. Yang tertinggi itu pada halte Penjaringan, dan juga untuk tap out-nya, untuk keluarnya, itu pada rute BKN. Nah, selain itu juga didapatkan pada pie chart terkait proporsi penumpang selama jam sibuk dan juga tidak sibuk, atau rush hour or non-rush hour. Di sini didapatkan bahwa presentase rush hour, jumlah penumpang pada rush hour ini lebih tinggi sebesar 75,6% dibanding dengan jumlah penumpang pada non-rush hour sebanyak 24,4%. Dan yang terakhir di sini distribusi gender penumpang selama jam sibuk, yang dimana di sini didapatkan bahwa gender perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki pada saat rush hour tiba, yang dimana dengan presentase 52,4% pada perempuan dan juga sebesar 47,6% pada laki-laki. Lalu didapatkan rekomendasi berdasarkan 2 pernyataan masalah dan juga secara umum, yang dimana rekomendasi pernyataan masalah yang pertama itu ada mengalokasikan lebih banyak bus tambahan pada rute yang memiliki jumlah penumpang yang tinggi, dan juga ada mempertimbangkan penyusunan jadwal dan rute berdasarkan analisis durasi perjalanan dan juga distribusi penumpang, juga meningkatkan manajemen rute dengan mengoptimalkan rute dengan durasi perjalanan terpendek untuk memastikan efisiensi maksimal, menyampaikan informasi mengenai rute yang paling efisien dan waktu perjalanan serta rute alternatif dan waktu kedatangan bus pada penumpang. Untuk yang rekomendasi pernyataan masalah kedua, itu ada mengoptimalkan sumber daya atau bis dengan melakukan alokasi lebih banyak bis tambahan selama jam sibuk untuk menjaga efisiensi dan menghindari penundaan keberangkatan penumpang. Dan juga ada mempertimbangkan intervensi seperti jalur khusus bus atau menambah waktu keberangkatan lebih banyak selama jam sibuk untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang. Terus ada menyampaikan informasi kepada penumpang, misalnya melalui sosial media, itu agar mereka itu bisa merencanakan perjalanan mereka yang baik, terutama selama jam sibuk. Dan juga ada menggunakan aplikasi atau papan informasi digital secara real time untuk memberitahu penumpang tentang perkiraan durasi perjalanan dan waktu kedatangan bus selama jam sibuk. Untuk rekomendasi secara keseluruhan, itu memanfaatkan penggunaan teknologi dengan mengimplementasikan GPS dan sensor penumpang untuk mendapatkan data secara real time yang lebih akurat. Terus menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi jumlah penumpang dan mengoptimalkan rute dan jadwal,
meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan prioritas bagi bus Transjakarta di jalan raya, dan juga mengumpulkan umpan balik dari penumpang untuk terus meningkatkan layanan.